teman-teman di Nganjuk, saya nggak tahu di Blitar itu bagaimana. Di Nganjuk itu beberapa papan begitu. Makanya kalau kita membaca di dalam Tanwirul Qulub dalam tamhid yang ketiga bab tasawuf itu kan al murid li hirzil akhirah, itu kan ada 6. Jadi seorang murid yang untuk menjarah akhirat itu ada kalanya al-abid, al-alim, muta'alim, kemudian muwahhid, kemudian munharif, al-wali. Ini adalah jalan menuju ke akhirat. Sehingga kalau kita baca di sana, ketika kita memutuskan thariqah kita taklim ta'alim, berat. Kita memutuskan alim juga berat. Karena waktu-waktunya itu adalah habis untuk belajar yang muta'alim. Makanya yang pertama yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita di rumah itu tetap menjaga thariqah taklim muta'alim, walaupun kadarnya sudah mulai menurun dengan beberapa kesibukan. Itu dihami atau enggak, saya juga bisa merasakan. Di rumah itu ngaji ini ya tidak semaksimal ketika di pondok. Saya repot bisnis, saya repot dukun asari ini. Dukun asari, saya nggak ada pasien. Kayaknya lagi oke lah. Padahal dia cepot itu berapa ayu. Ulama guru soleh. Nah, makanya begini, sebenarnya di Lirboyo itu ada tradisi bahwa santri Lirboyo itu tetap dalam pengamatan daripada pondok, meskipun itu lewat mustahil masing-masing. Sehingga dalam beberapa kali ketika ada masalah itu pasti yang dilacak tamatan berapa, siapa mustahilnya, baru dipanggil. Itu model apa itu pengamatan dulu. Jangan dikira ketika kita ngaji dulu terus lepas mudah. Selalu dalam pengamatan kuliah, selalu dalam pengamatan BPK. Makanya untuk mengatasi apa itu, bagaimana supaya taklim kita terjaga, muta'alim kita terjaga, itu dari beberapa tamatan ada beberapa inovasi itu. Ada beberapa inovasi, seperti tamatan saya 2005 itu tiap malam minggu itu pasti ngaji satu debat di Punjung Biru ke Pak Tahmid Abbas. Di sana ada apa itu namanya ngaji agi itu berarti ya Kediri, Blitar, Agung, Nganjuk dan sebagainya. Makanya teman-teman Nganjuk itu dulu setiap malam Senin Kliwon itu ngaji hikam, ibadah hikam. Nah, rencananya ini mau mengadakan setiap Senin Kliwon itu mengadakan kajian kitab Ummul Baroid. Tutorial Maksum. Terus Maksum itu sudah jadi kiai loh di Bulu Betul. Masalah. Jangan nggak tahu senajan kiai persamaan. Itu sudah megang pondok di Brebes. Itu rencananya itu malam Senin Kliwon itu mengadakan apa itu kajian tauhid, kajian Ummul Baroid. Kemudian yang kedua, bahwa saya masih ingat daunnya seorang kiai, bahwa ketika kita ditakdirkan Allah itu menjadi apa itu menjadi santri
yang diberi untuk tolabul ilmi. Di setiap orang yang diberi ilmu itu ada hak orang yang belum tahu yang harus disampaikan. Seperti orang yang kaya itu sebenarnya ada hak orang miskin yang harus diberikan. Makanya kenapa tolekonya taklim muta'al. Jadi ketika sampean itu punya kelebihan ilmu dibanding yang lainnya, berarti sebenarnya ada hak yang harus diberikan kepada yang belum. Gak boleh kita itu terus ilmu-ilmuku dewi, ilmu Gusti Allah, ilmu-ilmuku dewi. Wong ciri khas daripada apa itu rusul itu adalah tabligh. Makanya apa itu sebisa mungkin ketika di rumah, ya, sudahlah, mau ingkar atau tidak, itu biasanya kalau sudah di rumah itu ngaji ini pasti berkurang, ulangnya juga berkurang dibanding ketika kita di pon. Gelem ya gelem, soal hal ibadah kadang, mau soal hal ibadah, makanya itu harus kita jaga. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang yang dikenali Allah itu adalah menjadi baik, dia akan dibakar ilmu agama. Maka untuk menjaga supaya kita baik, berarti kita harus tetap belajar. Nah, terkait daripada apa itu masalah ciri khas Blitar ya. Jadi di Blitar itu ada satu ciri khas yang disampaikan orang-orang tua dulu, bahwa kalau istilahnya itu sakjroning mulih kudu ngakeni rajek. Artinya apa? Karena kita punya banyak sanad keilmuan, kita banyak sanad daripada Allah dan sebagainya. Karena di dalam Dimdita itu kalau dawanya Mbah Yai Muhtarom almarhum itu bahwa lek dadi pengarep itu gak kuat bentur topo nih mesti guling, gak kuat tirakate ngono di wassalamualaikum. Ora percaya Asari gitu. Asari manggone telaga ora terus berang munjar wae. Kalau mengini kumat. Gulung. Makanya monggo nanti kalau memang teman-teman kita ada waktu longgar, kita kajian bareng-bareng tauhid yang jarang dikaji. Karena tantangan kita itu berat. Kita juga harus sudah mulai memikirkan daripada perkembangan yang iktiraf kepada Nahdlatul Ulama. Kita di rumah itu setiap malam Senin itu ngaji ibu, malam Selasa kajian tafsir Iblis. Kita di sana berhadapan dengan MTA, berhadapan dengan Sabto Darmo, terbuka atau Darmo surat teman-teman dengan arahnya bungkuan 1, bungkuan 2, bungkuan 3 dan sebagainya itu. Nah, saya berharap majelis ini namanya apa? Paguyuban Santri Blitar. Ini selain sisi-sisi yang apa itu, sisi-sisi ciri khas Lirboyonya tetap, tapi juga bagaimana paguyuban ini juga memberikan intifak kepada masyarakat umum. Pak Aziz, saya ingat ketika pengajian di Rufinati Jausan pada waktu itu, Warumen ketika masih di pondok itu, ketika di Surabaya, insya Allah aktif dulu ketika masih di pondok. Pak Aziz itu pernah dahulu bahwa Jausan Dalail itu dibayar sendiri pun juga tidak ada masalah. Yang mahal itu adalah apanya? Perkumpulan. Artinya apa? Artinya ketika kita punya satu kumpulan
itu ketika ada aliran air yang masuk itu berpikir 2 kali lipat. Karena wis enek apa paguyuban di kita itu pasti dipikirkan juga. Minimal masyarakat punya pilihan gitu. Punya pilihan. Jadi ketika ada misalkan ada aliran ini MUI itu mencatat kemarin itu sudah ada 314. Padahal itu 2005 itu masih 186, sekarang sudah 314 yang ilegal. Coba bisa dibayangkan. Makanya bagaimana majelis ini memang oke. Saya sepakat bahwa mau jauhan ilmu dalil juga tidak apa-apa, fasilitas daripada santri-santri level. Tapi juga kita harus berpikir bagaimana masjid ini juga memberikan dampak yang intifak kepada masyarakat secara luas. Dimulai dari kecil. Makanya tadi saya ngomong kepada topik dengan Indonesia, maka bagaimana bentuk daripada kegiatan ini yang memberikan manfaat. Maka saya tawarkan, sekali-kali, mungkin di antara 2 acara itu, nopo mulut, kali nopo, kali sama, itu diadakan rotibul kubro. Orang usah musgab, udah musgab selambaran. Terus aku permus aku mau aku saja bahas tasrek, iya wes masuk kiai sih bahas tasrek. Sudah kok nyapa kau komand ini film mati kok tak film mundur. Wes lewat. Nah, rotibul kubro ini saya cuma menawarkan, bukan memaksakan, sehingga kita nanti punya sambung kepada Habib Lutfi. Menurut saya Habib Lutfi itu mukholiknya Mbak Idris. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari setiap Habib Lutfi itu suara Mbak Idris. Ada salah seorang teman saya dari Purwokerto, itu dulu teman saya SMA satu bangku di SMA Sangat 1, menjadi patwal Kediri. Sehingga setiap mengawal dulu, beliau selalu telepon. Gak ini lama, sering. Tapi ya diam-diam, nggak ada kebersamaan, nggak ada. Saya tahunya dari situ. Makanya bagaimana mungkin dalam 2 acara itu yang satu itu dikemas memang yang bermanfaat untuk masyarakat, atau dua-duanya nggak ada masalah. Jadi kita memperbanyak sanad, baik sanad apakah sanad keilmuan atau sanad secara zikir. Lalu sing ijazah sopo itu gampang, urusan topik itu. Mungkin ditekani Habib Ali, keponakannya Habib Lut. Kita tidak ada ruginya. Karena apa? Karakter daripada kubro itu bisa dilakukan untuk semua. Yang beda dengan jausan dan dalail. Kalau sampai jausan terus, masyarakat ini apakah bisa? Ya, umur itu 26 ya, kayak dia kandel. Artinya itu kita tidak masalah. Makanya apa itu terus terang mawon bahwa kenapa kita selain kita silaturahmi kepada teman-teman Blitar, itu juga memang kita punya satu lagi kita gerakkan, di antaranya adalah rotibul kubro. Ya minimal teman-teman di sini juga tidak masalah. Kalau di Nganjuk itu sudah 3 kali. Kemarin ijazah kubro di Mojokerto. Di sana kemarin juga kiainya Lutfi dari Jombang. Rencananya apa itu mau ke Wonogiri rencananya. Kalau di Nganjuk itu sudah lumayan. Di Nganjuk itu setiap malam Jumat Pon kalau nggak kurang dari 200-250.
sehingga nanti apa itu secara sanad, jadi kita nggak apa-apa, kita banyak sanad, kita banyak kegiatan. Kalau dalam kubro itu nanti saya bayangkan, dalam kubro ini kan ya 30 gram. Kalau satu anak itu membawa jamaah 10 sudah 300, itu lumayan ya. Nanti kalau kubro, rencana insya Allah menurut itu kubro di Karolan, insya Allah kalau diundang kabut pakai. Makanya apa itu juga itu cuma masukan saya bahwa sekali lagi bagaimana majelis ini kedepannya itu bisa intifak kepada masyarakat secara luas. Jadi sisi apa itu, sisi taklimnya tetap sampai orang ngesah ilmu disahke sering di apa gesek-gesekkan itu mesti hilang. Menurut saya lagi sampai ngaji kita umur baru ini saat ini di kitab ya mesti neng kotak lemari nih di pen melihat udah neng kerdus malah seratam. Coba kitab-kitab itu sekarang gimana? Kitab itu gimana? Menurut saya begini, termasuk mukholid saya, teman saya itu adalah non-hafid. Non-hafid itu yang suban non-muslimin, suban ya, dari Ibnu Qadim ini. Setelah dari Lirboyo, kemudian ke Yaman. Ke Yaman kalau nggak salah bersama dengan Mas Aris Yesubadar. Pulang dari Yaman, mendirikan sholawat suban. Ini masih 40 orang pada waktu itu. Setiap non-hafid itu mau ngaji, itu selalu ngobrol saya. Tanya apa? Tanya makna. Makna gandul. Meh lali. Makna gandul itu meh lali. Dan itu bukan 1-2 orang. Terus kitab-kitab seperti Salalim, orang jin-jin, Mulbaro itu nih bisa ya. Padahal masyarakat butuh ini. Makanya kita ingatkan. Pulau Piambak itu terus terang. Saya itu kalau enggak ngajar di Mahat Ali sekarang ini 3 tahun terakhir ini, jim, saya juga enggak akan belajar jim. Sebelumnya tafsir apa itu, tafsir Qur'anul Bayan itu, tafsir Ayatul Ahkam, sekarang jim sudah 3 tahun. Itu kalau piyambak ngakoni, lagi kalau gak kepeksa ngulang jim, iya kalau buka. Buktinya apa? Selama kalau niku apa? Mari tamat, iya wis ora kebuka. Iya naik terus kita bilang sitok. So temune Sari. Pak Bus itu balik-balik. Disambut. Muhadab juga bilang sitok bisa. Makanya cobalah. Jadi karena apa? Karena orang itu kalau sudah berumur di atas 27, Sayyidina Ali itu tentang tahu kesalahan. Umur itu kalau di bawah 27 itu hifdznya luar biasa. Tapi 27 ke atas itu yang berkembang itu bukan hifdzu tapi adalah analisa atau analisis. Yang berkembang itu idroknya. Nanti sampai kalau sudah umur 40, maksud itu mulai pengen urip dhewe, cetok uang sumpah, pengen uzlah. Itu Gusti Allah. Ngono kuwi kok apa iki? Ora. Nyedeki nang bundek. Punya Joshua, Krisna. Makanya usul saya. Jadi oke, secara resmi mungkin 2 tahun, setahun 2 kali. Tapi tolong nanti di antara satunya atau kedua-duanya itu ada yang imbas kepada masyarakat. Secara keilmuan
nanti sampai berusaha terserah di mana, apakah apa itu. Tapi jangan terjebak dengan Anda sebagai seorang alim. Bahaya sih mungkin. Jangan terjebak dengan seorang alim. Berarti sibuk ngajar tok. Akhirnya sinaune ora patek. Iki cara wong dadi kuwi iso adol tapi terus gak iso pulaan. Sekor. Nggih, nggak modal tenan. Jadi ngulang terus, ngetokne, muridnya pinter, guru malah belah bodoh. Kita tahu, kalau niku terus terang untuk menjaga apa itu tren supaya tetap belajar. Mau belajar poso, mesti medal. Poso niku mesti ngaji tepunggi dan kadang diri membaca atau juga mau sih. Poso kemarin pondok bilang pondok Quran kursus apa? Bujuk lo orang pendidikan di bawahnya lo, ini melu tuh nanya lagi pondok. Jadi nggak usah ngomong. Itu untuk menjaga itu supaya apa? Supaya torekoh taklim alim kita itu tetap terjaga. Saya masih ingat salah seorang teman dari Jogja itu antara Lirboyo itu secara siri di mata para ahli torekoh itu adalah nurnya lebih besar daripada apa itu yang torekoh non taklim mutahalim. Itu dawuhnya yang dawuh itu malah orang-orang luar. Torekohnya itu adalah taklim mutahalim juga. Makanya intinya apa? Intinya kita jaga talimnya. Nanti tinggal gesekannya bagaimana, gesekan keilmuannya ini. Bebin ora, ilmu ini ben ora mauquf, ilmu ini ben ora man. Kita itu dibuka maneh, terus terang kalau itu untuk menjaga ben ngaji tasrif misalnya. Dan kalau itu bapak-bapak sini, ini santri Nawi ini. Untuk menjalani kalau yang satu ini kursus tasrif. Fa'ala yang kalau itu kok bab siji ya ini. Situ kok bina sigot di bawah ini. Jika tadi kalau mau nganu terus sorokan jurumiyah, terus sorokan apa nih. Jadi ini pesan guru pulau. Karena apa? Saya pernah sowan kepada Yai Esandor Pondok Sumo Malang, muridnya Yai Hamid Masuluh. Bedanya orang yang ngaji dengan mengajarkan itu adalah jauh. Beliau dawuh bahwa tiang niku lek ngejeke, tadi ngesai ngorek, ngejeke atau ngulang. Itu insya Allah dalam satu kitab tidak ada yang tertinggal. Karena apa dia ngajar dan dia ngaco. Beda dengan sing dijeke. Pengalamanmu kan gedang. Maknane penting gluso. Tangi sesuk-isuk. Kadang tangi musyawarah sing bocah tidak. Isu-isu gue tidak. Biasa to lho. Jam 7 gue becah alias sing turune lokal. Lek sik napa niku? Lek sik maknane ngono kae. Iku iso kliwatan. Karena apa? Karena tertidur. Buktinya apa? Buktinya kita mesti konek milih kancane. Itu keliwatan mesti anu. Beda nanti kalau mengajar supaya jangan keliwatan. Dari kita jadi ada mazhab tersendiri. Maka yang terakhir adalah saya ingat salah seorang apa itu dulu kan di Lirboyo ada kaidah katanya dari Bayi Makhrus. Barang siapa yang tidak pulang selama 3 tahun maka dia akan ngalim sendiri. Karena terus ditambah Riyadhah gundul menrebu selama 40 kali. Karena jadi apa lek gundul menrebu penpetang puluh jadi alim fikih itu trennya kalimuan. Sehingga Jawa Tengah pada waktu itu okasi gundul menrebu. Kemudian saya sowan kepada Yai Kafa minta ijazah itu. Ternyata jawabnya apa?
Lho aku gundul iku ora tinggi ngono kuwi. Gundul iku ben mripatku ben padang dalah. Lho ora padha. Kon sholawat ping 1000 selama 1 hari 1000 kali. Malam Jumatnya 12.000 kan gitu. Nah, tren namun itu 3 tahun tidak pulang ngalim itu ternyata juga gak sama. Jadi kok iso ngalim dewe, ternyata ya 3 tahun tidak mulai itu setelah tamat maksudnya itu adalah belajar nih loh. Belajar lah ini paling warna sing ora timur. Warna sing ora timur. Oke. Makanya monggo nanti kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Artinya kalau memang nanti itu teman-teman kita mengenai acara, kita dukung, kita bantu. Dari ahli sina pusat nanti kita apa itu kita turunkan, kita perbantukan butuhnya apa. Selama saya masih membantu ya kita bantu. Kita maksimalkan teman-teman kita sendiri ya. Contohnya lek kowe duwe acara ora usah ngundang dai aneh-aneh. Ngundang kancane wae. Ngundang kancane wae. Niku wis amplope murah. Itu nyawa yang wis lucu. Itu kita maksimalkan itu. Kenapa kita berdaya? Ya kan kita punya teman-teman 30 kan punya mazhab dewi-dewi itu. Ahli pidato, yene, ahli suwo, yono, macam-macam itu. Itu saja kita maksimal. Ahli tasawuf, nerima yang pandung, yono, romboni. Masya Allah. Soleh. Salam soleh. Kuno jauh banget. Nah, itu kita masuk makan. Teman-teman ya sudah banyak. Wong pulau piyambak niku ada kok ya. Lepas pengajian teng Nganjuk. Itu kan lho, nyacang. Kaji nizar topik wae. Tidak masalah. Kita masih makan teman-teman. Mungkin niku masukan kula di kita nanti sambil jalan. Jadi monggo misalkan dalam kalau sampai pas ke Nganjuk malam Senin Kliwon sambil ziarah monggo. Saya punya data 42 wali di Nganjuk dari Mbah Jat. Sampai mungkin rombongan monggo pripun menggali ziarah terus kali ngaji ya apa iku urung Kediri. Atau sampai mau mengambil Jumuah Pon. Kalau Jumuah Pon itu malam Jumuah Pon itu masakan bareng dengan teman-teman kampung, itu protokol kubro dan dialog interaktif. Tutornya soal kadang Pak Sekul Asyad, kadang Habib Ali sebagainya. Ini nanti kalau memang teman-teman Blitar ini mau mengambil jasa kubro misalkan, ya monggo. Panitia ini bisa oleh piye gampang itu tentang topik itu. Sudah saya mikir. Jadi monggo nanti apa itu kita sambil ziarah bareng-bareng di wali-wali lokal itu banyak itu. Wali wilayah daerah wilayah itu ada 12 beberapa itu. Nek dawuh guru dawuh niku kalau kita tidak menyempatkan yo ora bakal sempat. Salah. Lek ngene iki lho, dalam sempat yo ora bakal sempat. Jadi monggo nanti sampai pripun itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.